ada video rame dokter klarifikasi pihak suaminya Ibu Ami. Seperti apa sih mungkin dokter? Jadi kemarin itu sebenarnya aku ditelepon oleh seorang anak, telepon mau bicara dengan aku, katanya dia mau memberikan statement, dia bilang mau meluruskan sesuatu. Aku sempat ragu-ragu sih sebenarnya, karena kan anak ini juga baru masih 11 tahun menuju 12 tahun ya, apakah layak atau enggak bilangnya. Tapi dia yang sangat ingin bercerita sih, sangat ingin berikan testimoni, dan testimoninya itu dia bilang mudah-mudahan bisa lebih membuat dua sisi, dan aku pikir dua sisi itu juga baik ya. Makanya aku bilang nanti malam aku akan sempatkan waktu jam 8 malam kita akan bicara Zoom. Aku bilang kan, apakah ada papa? Aku bilang ada papa di situ, tapi aku pengen ngobrol dengan kamu aja. Aku bilang yang penting tanpa ada paksaan. Jadi memang itu maunya dia. Maka aku juga sadar diri kan, waktu di video juga aku tanya mau di blur atau enggak wajahnya. Aku bilang kan, kalau ada yang enggak nyaman kasih tahu saya ya, saya akan berhenti. Aku bilang kan, apakah ada intimidasi atau tidak. Dan aku anggap apa yang dikatakan anak-anak kan jujur ya harusnya ya. Aku anggap apa yang diceritain dia mungkin itu yang dirasakan oleh Shan-i ya namanya, Shan-i ya. Lalu aku juga dapat kesempatan ngobrol dengan Mr. Eden Wong juga gitu. Kan ditanya, aku juga berkesempatan tanya untuk apakah Tisha Erni itu benar-benar mistressnya, apakah memang ada perselingkuhan di sana. Ada banyak sih yang diobrolin, mungkin nonton di podcast aja ya. Tapi aku pandanganku secara pribadi, ya aku tahu lah kalau di Indonesia kan segala sesuatu kalau sudah berselingkuh itu sudah pasti salah ya. Apalagi netizen sudah berpihak ya. Netizen kan maha benar ya. Aku nggak nyalain juga sih. Kalau menurutku dua-duanya punya porsi salah dan punya porsi benar. Aku mencoba bijaksana ya. Aku mencoba lebih bijaksana karena ini kan urusan keluarga orang lain sebenarnya ya. Aku sebagai host kan cuma memberikan media, memberikan ruangan untuk mereka berbicara saja ya. Kalau aku ngelihat dua-duanya ada porsi salah dan porsi benarnya. Kalau dari segi laki-laki ya bagaimanapun juga berselingkuh atau cheating itu ya tidak benarkan, itu juga salah sih. Tapi di satu sisi juga mungkin sang istrinya juga stres atau apa, kan kita nggak tahu ya seberapa dalam dia terlukanya sehingga dia mabuk atau apa, karena kan memang habit di Korea kan rata-rata minum kan, dan pukul anak atau scolding anak atau melakukan sesuatu ke anak ya. Si suaminya berpikir yang terbaik untuk anak sehingga kayak melindungi anak-anaknya, ngajak anak-anaknya pergi. Jadi kayak dua-duanya punya pandangan salahnya dan dua-duanya punya pandangan benernya di sisi masing-masing. Di satu sisi mungkin ayahnya ngelihat anaknya sering dipukulin, tidak diurus dengan baik, semakin lama kelakuannya semakin tidak baik, ya ada ketakutan sehingga kayak menjauhkan dari ibunya. Si ibunya juga kan mungkin ada yang kasar, aku seperti ini mungkin ya, aku seperti ini tuh karena kelakuanmu loh, kayak gitu. Kalau kita mau bijaksana kan, gitu kan. Jadi dua-duanya tuh ada ya ada plus minusnya gitu kan. Kita sebagai netizen, aku berharap kalian semuanya itu bijaksana. Kenapa? Karena kalau kita terlalu berpihak pada satu sisi, kita anggap nih ya, dengan segala keterlukaannya itu kita anggap mereka seperti yang netizen inginkan. Kan yang kita lindungin sini kan bukan hanya hati seorang istri ya, tapi juga anak-anak ya. Itu juga penting sih anak-anak ya. Maka concernku tuh semuanya kayak gitu. Jadi kita jangan kayak aku menayangkan video tapi netizen membuli anak-anak. Kan menurutku kalian nggak lebih baik loh. Ya, ketika kalian belain si emaknya tapi kalian membuli si anaknya, itu kalian nggak baik sih menurutku kayak gitu. Kan kita harus mendengarkan dua pihak. Ya, mungkin dua-duanya punya alasan. Si anaknya juga ngerasa kesel juga kan karena ada alasannya. Jadi aku nggak menyalahkan dan tidak membenarkan keduanya. Aku juga berharap keduanya bisa duduk sama-sama sih menurutku. Bisa duduk sama-sama menyelesaikan permasalahan ini sama-sama, karena apapun yang dirugikan itu adalah anak-anak mereka sendiri. Tapi dokter melihat ada Bu Aminya nggak? Udah kontak Bu Aminya, istri dari Aiden Wong itu udah kontak, pas dokter udah coba menghubungi untuk podcast bareng dokter gitu. Belum ya, aku juga nggak mau. Kan ada yang komentar, dok kenapa nggak waktu di Zoom masukkan juga
Ibu Ami ya, aku nggak mau jadi adu domba ya jadinya ribut ya. Aku serba salah sih. Netizen kan maha benar, sudah aku bilangnya. Aku kan maha salah ya. Jadi kalau cuma ditayangkan anaknya dan bayangkan ya, kalau aku tayangkan Eden Wongnya nanti katanya memihak. Kalau aku menayangkan anaknya dan Eden Wongnya ada yang bilang kok dikasih panggung anak-anak. Salah semua aku masukkan Emiya di situ katanya adu domba. Jadi kayak ketika netizen sudah berpihak pada sesuatu hal, kayak sudah susah dilawan kalau di Indonesia. Balik lagi aku menghimbau kalian semuanya untuk kita ngeliat deh dua sisi ini sama-sama kayak gitu punya. Toh mereka bercerai, mereka balik lagi, mereka keluarganya anaknya ikut siapa, kita tuh nggak diuntungkan sama sekali loh. Kita jangan terbawa emosi berlebihan gitu kan. Sekali lagi kita harus melihat dulu yang mana yang prioritasnya. Menurutku prioritas nomor 1 ya anak-anak sih. Kan kalian pengennya anak-anak dong, kesian anak-anak yang bayi tidak disusui ibunya. Iya. Tapi kalau misalnya sampai ke tangan mana dan ujung-ujungnya lebih terlantar kan juga nggak lebih baik dong. Karena tujuan kita tuh bukan ada di 1-2 orang, tapi anak itu dirawat dengan baik. Tujuan kita kan ada di sana gitu kan. Makanya kayak aku justru pengen, dan ketika kalian memihak sesuatu itu nggak akan menyelesaikan masalah mereka berdua sih menurutku. Jadi saranku untuk mereka berdua ya juga duduklah sama-sama, selesaikan sama-sama. Kalau memang bercerai silakan bercerai di court dan putuskan anak-anak yang terbaik bagaimana. Dok, tapi yang menjadi kejanggalan nggak sih antara treatment dari anaknya dan juga sang ibu gitu? Sejujurnya aku tidak ya, karena yang aku sendiri ya kan, sekali lagi aku bilang netizen ini suka seuzon ya, bisa jadi apa yang dikatakan netizen juga benar, bisa jadi ya. Jadi anak-anaknya baca skrip ya, menurutku selagi aku lihat kamera kayak ini juga kan aku nggak pernah satu kamera ya, kita kan melihatnya memang kanan kiri, dan kalau di zoom itu juga kita nggak pernah lihat kayak gini ke kamera ya, selalu mata kita memang kemana ke situ ya. Aku berpositif thinking sih, aku tidak mau seuzon sih, karena kan anaknya yang menghubungin aku dan anaknya sendiri yang pengen ngomong, dan pertanyaan aku juga bukan pertanyaan yang scripted kayak gitu, jadi dan aku bisa merubah kapanpun pertanyaanku kan. Jadi beliau menjawab dengan baik, bahkan ya menurutku ya, paling enggak itu yang dirasakan anaknya, paling enggak ya, apa yang dirasakan anaknya itu. Tapi kenapa mamanya seperti itu, kan ada penyebabnya juga. Aku nggak membenarkan juga nih, aku nggak benarin juga bahwa si emaknya ini benar kayak gitu, emaknya pasti benar. Pasti ada sesuatu dong, kenapa si ibunya ini mungkin stres atau mungkin tertekan sehingga melakukan itu. Pasti ada pemicunya juga. Maka kita harus bijaksana kayak gitu. Tapi melihat dari jawaban, menurut dokter solusi yang terbaik untuk mereka berdua apa? Karena kan dibilang katanya bapaknya juga memasukkan wanita lain ke dalam rumah, bahkan tidur di ranjang mereka gitu loh. Menurut dokter solusinya sebenarnya seperti apa sih gitu? Nah, waktu di podcast sebenarnya kalau kalian nonton dengan baik, si suaminya membantah itu ya. Tapi aku sih ya masih tetap curiga ya kepadapun ya. Aku tetap curiga sih, bukan? Iya, nggak ada asap kalau nggak ada api kan katanya kan. Aku tetap curiga sih, dan aku juga tetap nggak puas di situ sih, karena kan ada beberapa hal yang mungkin aku tanyakan, nggak bisa aku tanyakan karena keterbatasan, dan juga ada permintaan kayak gitu untuk tidak ditanya terlalu dalam kayak gitu kan untuk di sana. Tapi kan sebagai host aku juga harus menghargai ya, bukan hanya ke Eden sih, ke semuanya, ke Ibu Ami juga ada yang dipotong kok, bagian-bagian tertentu dipotong kayak gitu punya kan. Tentu kalau misalnya orang narasumbernya tidak nyaman ini tayangkan kan nggak boleh dong kita menayangkan gitu kan, nggak boleh kita tanya lebih dalam juga. Kalau saya sih pengen tanya semua sih sebenarnya, tapi kan ada beberapa etika yang kita harus ya hargain dari narasumber kita gitu. tapi ada ngerasa ngeliat doktrinisasi nggak sih dok? Iya. Aku tanya itu, apakah Tisha Erni ada di Malaysia? Dia bilang tidak. Aku tanya dengan anaknya, apakah Tisha Erni ada di around you, ada di sekitar kamu? Dia bilang tidak ada di situ. Dan aku juga tanya apakah masih berhubungan? Ya, as a business ya, as a business partner, itu kata Eden ya, kata Edennya sih seperti itu. Dok, melihat ada doktrinisasi nggak sih dok terhadap anaknya? Iya, kayak brainwash gitu dong. Iya. Kayak Dari kan dibilang bapak. mama mungkin tanam mabuk jahat gitu-gitu. Ada kayak semacam brainwash ke anaknya nggak sih? Karena anaknya teriak kan dok di rumah sakit itu ketika ketemu ibu kandungnya. Ini pendapatku pribadi ya. Iya. Pendapatku pribadi, memang kan anak-anak usia seperti itu mudah untuk dipengaruhi ya. Tapi kan bukan artinya kalau mudah dipengaruhi, dipukulnya jadi salah.
Aku rasa anak 12 tahun bisa ngelihat orang mabuk dan orang yang mukul dan orang yang ngomongin bahwa kayaknya aku nggak kau tuh nggak layak deh lahir dari kandungan aku nyesel deh kalau lahir dari aku. Kayaknya itu nggak bisa di brainwash deh kata-kata itu. Ya, lihat mabuk, lihat mukulin adiknya, kayak itu nggak bisa di brainwash deh. Kalau di brainwash itu kayak pandangan tentang emaknya nggak ngurus atau apa kayak gitu. Kalau kata-kata itu menurutku tidak di brainwash ya. Tapi mudah terpengaruh bisa jadi. Ya makanya aku ngambil positifnya. Dia memang melihat dan menyaksikan itu. Tapi sekali lagi kan, si anak ini kan tidak mengerti kenapa sih mamanya seperti itu. Kan belum cukup umur untuk memahami kenapa mamanya seperti itu, gitu kan? Karena belum dewasa. Mungkin kalau misalnya nanti lebih dewasa dia paham, oh iya, memang rasa diselingkuhin kan nggak enak ya, walau jadi stres gitu kan. Berarti anaknya nggak tahu perselingkuhan sih apa? Yang aku tanyakan ke anaknya menjawabkan dia nggak ngerasa itu selingkuhan papanya. Dia merasa itu adalah PA papanya. Gitu. Tapi kata, Berarti di sini ada indikasi papanya juga untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh papanya. Mungkin saja kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kita hargain sama-sama dua sisi ya. Anaknya, apa yang dirasakan anaknya itu true. Kita harus ngomong semuanya kan berbicara. Ini kita percaya semua kata-kata dia. Oke, mari kita juga melihat apa yang disampaikan anak ini sebagai korban juga loh anak ini. Juga yang dirasakan juga kita nggak boleh sepelekan. Karena kalau kita, masyarakat Indonesia, kita menyepelekan itu, kita menyelamatkan seorang istri, tapi kita menyelamatkan seorang anak. Siapa kita ini juga? Kesian loh, hancur juga loh. Kita nyelamatin istri, tapi kita ngancurin anak. Kayak gitu punya kan, untuk apa? Gitu. Tapi dokter untuk Nah, kalau dari pengakuan Mr. Eden, katanya dia sendiri kan juga, kalau aku nggak salah nih ya dari kata-kata dia ya, dia juga nggak tahu bahwa itu tuh sebenarnya anak dia atau enggak, dia bilang. Tapi itu no problem bagi dia, kata dia ya, itu no problem bagi dia karena apapun yang terjadi itu adalah anak dia, anak si istri, dia bilang. Anak dari istri dan itu tidak terbantahkan, dia bilang. Yang jadi permasalahan adalah bayi itu ditemukan oleh Mr. Eden dalam keadaan eksema, jadi kulitnya itu tipis, bermasalah, merah, dan kelaparan. Starvation katanya, kelaparan, terus nggak terurus sama sekali. Maka Mr. Eden Wong mengambil inisiatif untuk mengambil dan ngurus gitu. Tumbuh di mana? Itu dari cerita podcast dia, pokoknya diambil kayak gitu, sehingga diurus supaya jadi lebih baik. Karena kayak nyambung nih ceritanya nih dari si Shanti anaknya nih, bahwa kan ibunya mabuk-mabuk dan lain sebagainya, mungkin kecewa kayak tadi bilang ya, ada reaksi kecewa, ada reaksi apa, nggak ngurusin anak, salah satunya ke si bayi tadi. Kalau dari cerita mereka ya itu. Berarti bukan lahir dari rahimnya sih. Remi dong. Makanya si suaminya bilang kan, apapun yang terjadi, mau itu anakku bukan anakku, tapi kan itu lahir dari rahimmu. Harusnya kok ngurusin anak itu dengan baik gitu. Tapi kan mungkin lagi tersakiti, tapi juga wanita lagi tersakiti. Yang ngurus yang Aku tanya, apakah kamu nggak mau tes DNA? Jadi suaminya juga jawab kan, katanya nggak usah. Dia bilang nggak perlu. Anak-anakku sayang dengan adiknya. Dia bilang anakku yang pertama, kedua, ketiga tersenyum, sayang banget dengan adiknya ini. Dia bilang mau itu anakku atau bukan anakku sama aja. Aku akan urus semuanya katanya. Tapi dokter percaya nggak sih dengan omongan pria ini? Saya tidak percaya saya nggak mudah percaya dengan omongan dewasa ya, baik sang suami ataupun juga sang istri ya. Saya sudah terbiasa untuk seperti itu. Tapi saya lebih percaya dengan omongan anak-anak ya, karena kita selalu ngomong bahwa anak-anak itu nggak berbohong ya. Tapi sekali lagi bukan artinya apa yang Syang I katakan itu 100% benar ya, karena kita kan cuma tahu apa yang dia rasakan. Tapi ada alasan kenapa seperti itu, mungkin dia belum nyampe ke situ kebijaksanaannya. Makanya sekali lagi saya ngajak netizen Indonesia udah stop. Kadang-kadang netizen Indonesia ini suka berlebihan, memuja berlebihan, membenci juga berlebihan. Ingat, apa yang kita lakukan, kalau kita salah kita bisa mencelakakan orang lain. Kalau kita benar, kita dapat pahala dari Tuhan ya. Kita bukan cuma mau melindungi istri, tapi juga kita mau melindungi anak-anak di sini. Jangan kita terlalu condong, tapi akhirnya membahayakan orang lain.
Dok, cerita nggak sih, Dok? Ini secara bijaksana ya, aku tidak berpihak pada siapapun, sekali lagi aku ngomong ya, aku tidak dibayar oleh siapapun dan aku bukan pengacara siapapun di sini. Tapi kalau Tapi jadi dokter dua ada barang nggak bakal yang- rujuk nggak dok? Ada keinginan dari kedua belah pihak untuk bersama? Kalau dari ngobrol sih, dari sang istri mintanya mau minta diceraikan baik-baik ya. Kalau dari suaminya juga mau menceraikan baik-baik. Cuma dari suaminya takut anak-anaknya lagi trauma semuanya, nggak mau anak-anaknya yang lagi trauma dengan ibunya gitu. Jadi mereka mengamankan anak-anak gitu. Yang rawat Dok, ini bayinya sampai- siapa dokter? Hmm? Yang rawat bayinya sekarang? Misalnya dan setahu Oh Tisha, bukan Tisha. Tisha, kalau dari ceritanya sih nggak di Malaya, tapi aku nggak tahu ya. Oh. Dok, cerita nggak sih, Dok? Aku bukan asisten Tisha soalnya. Dok, cerita nggak sih sampai si Mas Raiden keluar dari vice presidennya itu karena mungkin DP World, Cerita. DP World karena maksudnya mungkin netizen juga Indonesia mau hujat dia atau Cerita. gimana, Dok? Pak? Jadi dia cerita bahwa dia dipecat ya, kan mengundurkan diri. Oh, ya. dipecat. Dia dipecat. Iya, dia dipecat. Dia dipecat. Dia bilang, tapi nggak ada masalah, dia bilang, karena yang aku harus lindungin anak-anaknya. Jadi di sini juga yang aku nilai ya, yang aku nilai adalah Mr. Eden-nya juga ada hal yang positif, di mana yang dia pengen lakukan adalah melindungi anak-anaknya, mental anak-anaknya. Tapi ada salahnya juga menurutku. Salahnya adalah ya berselingkuh, Wak. Di Indonesia pokoknya kalau selingkuh salah pasti kan Tapi gitu. dipecatnya cuma gara-gara ini doang kan ya? Pas Ya image lah. Masyarakat Indonesia, netizen Indonesia kan kalian luar biasa kalau sudah lagi kerja. Kalian luar biasa kalau lagi kerja ya. Semua dunia bergetar kalau kalian bekerja. Nah, kalau Tisha ini sendiri, dokter udah menghubungi untuk podcast bareng juga atau ya mau gimana, Dok? Ya, aku juga sudah tanya juga untuk kesempatan untuk podcast dengan Tisha ini juga ya. Tapi belum ini, dan aku pengen fokus ke Ramadan. Aku sudah ngomong dengan Mr. Eden. Mr. Eden kalau mau naik, aku bilang kalau mau naik, aku bilang cuma bisa kemarin, aku bilang. Karena per hari ini aku 30 hari acara Ramadan, full semuanya, aku bilang. Jadi aku nggak ngurus dunia persilatan lagi kayaknya. Mau dunia pergosipan nggak, aku mengosongkan diri, mensucikan hati untuk acara Ramadan aja. Tapi dokter Tisha sendiri sempat ngobrol nggak? Nggak sempat. Aku banyak bertanya kok, tapi off the record ya, off the record dengan Mr. Eden. Tapi sebagai dokter melihat bayi dipisahkan sama ibu yang masih ASI itu Tidak boleh ya. Kita nggak Apapun boleh itu memisahkan seorang anak bayi yang masih kecil, yang harusnya ASI dengan ibunya. Tapi kita juga harus melihat satu sisi lain juga. Kalau misalnya ibunya, mohon maaf ya, ibunya menyakiti, ada satu statement yang Syang'i katakan yang menurut saya juga bagus ya. Dia sampai melakukan self harm. Anak-anak kalau sudah melakukan self harm, kan ini juga berbahaya ya. Dan aku pikir nggak gampang loh kita mencuci otak anak umur 12 tahun, nanti ngomong ya depan kamera ya, kamu tuh sampai sayat-sayat tangan kamu loh, kamu ngomong ya sampai ini. Menurutku juga nggak mudah ya untuk menggiring anak 12 tahun, apalagi itu tuh ibunya juga, bukan tetangga kayak gitu. Makanya aku pengen nyadarin netizen juga sadar, weh sadar juga kayak gitu. Boleh belain istri yang tersakiti itu, boleh dibelain. Aku juga senang, aku juga belain kok. Dan apa yang dilakukan oleh suami yang berselingkuh itu juga salah. Tapi ya kita juga harus memperhatikan mental anak juga. Dokter, itu kalau yang Eden Wong itu cerita nggak sih perubahan yang terjadi sama istrinya dari mabuk-mabukan gitu, itu dari kapan gitu ceritanya? Dia baru tahu di bulan Oktober kalau dari cerita dia. Jadi kalau dari cerita dia, dari cerita Syang'i dulu, anaknya dia ngomong bahwa katanya kalau misalnya ada papa namanya baik, nggak mabuk, nggak minum, ngerawat dia gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada papanya, mulai tuh mau mabuk, dateng kayak gitu, mukulin anak-anak. Pas lagi tidur jam 9 malam masuk ke kamar, bongkar barang semuanya, ngelempar-ngelempar, bribing dia bilang, escort. Ya, aku juga nggak mungkin dong kita ngomong bohong ini anak cuci otak. Kalau misalnya